Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Terus niki nerusaken ngaos pertemuan 2 kali, niki yang ketiga. Nerasakan kitab Bukhari tentang Fadhailul Quran atau tentang Mukjizatul Quran. Niki teng Bukhari halaman 193 juz 3. Ya teng Bukhari niku juz 3 halaman 193, nak teng Fathul Bari juz 9 halaman 573. Ya sedurunge kula mukadimah ya. Terus Quran nggih cobi didengarkan nggih. Quran itu turun itu kan mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Makanya pertanyaannya itu untuk jadi ahli tafsir itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan faham. Ini termasuk yang diceritakan Shahibus Shahih, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Si Jubair ini mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah, kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard, apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah SAW. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu ma'mana. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayat Al-Quran. Wa kadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ini
nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya. Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus menara juga utamanya Pak Najib ya Haji Najib. Saya akan suasananya ngaji seperti ini dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mukjizatul Quran. Nanti setelah niki do ngopi mulai uteke itu merap. Ning Jawa iku ribet niki cara disiplin ngaji wis kriminal. Kok ana kopi ana ngaji mesti wong eling kopi sik. Sajane cara disiplin ngaji ku kriminal. Tapi wong niki boten disiplin dadi nggih pun kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Yes, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti jadi kalau jam 3 top. Kau yang berketok sampean seneng nganti jam 3. Nah, kita ora paham nggih seperempat jam. Nggih, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala nggih qala haddatsuni 'ani Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kada qalbi ayatiron. Kada meh-meh apa qalbi ate ingsun iku ayatira yen to terbang apa qalbi. Hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah. Kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora, kok melok jadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun Namrud, ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa kamu tuhankan selain saya kata Allah, tapi am khalaqus samawati wal ard. Apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi? Enggak kan balayukinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Enggak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid banyak yang menjadi masuk apa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasihate ngene, sakake Quran. Waqiah mari duwe, Ra'at nyepetno wong mati kan sudah kasihate itu sudah. Jadi bayan arah mati-mati diwacana surat napa? Ra'at. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak itu? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan Ra'at langsung mati. Ini pembacanya ini qatil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan Ra'at itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu qatlun amdul khata' apa khata' sibul khata' apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong khasiat itu. Waqiah terus mari di duwe. Ra'at nyepet nawang napa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak santet ya. Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Qur'ane lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran ya dabaru napa? Ayat. Mungkin kalau terangkan. Di sini kada qalbi ayatira. Kalau waos ya tengene Fathul Bari. Ka'annahu inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat.
Kalau maca 2 kali karena kalau sampean di guru sing macane simak. Guruku maca simak Gus Bak sama tak waca ping pindho inda sama hadil ayat untuk inda simak hadil ayat li fahmihi ma'naha wa ma'rifatihi bima tantum manathu fa fahima al hujjata fastadrakaha bilati fi tabih wa dzalika min qawlihi am khuliqu min ghairi syai'in. Terus sampai am khuliqu al makna am khuliqu min ghairi khaliqin wa dzalika la yajuzu. Terus li'anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqan. Wah, aneh-aneh. Bendi kegiatan ya. Lah wis mulang orang ngrungokno ora noto mix pokoke. Jadi Islam itu orang harus punya amitus sholihat. Jadi nak gak mulang di ngrungokno, nak orang nggih nata napa? Islam itu gampang. Begini kalau terangno nggih, mboten sing sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum bi makna napa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu tuhankan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku yo wong iku ana kualifikasine, nek dadi kiai iku yo tau mutolaah. Tau ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nek dadi wong sugih iku syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras. Kan kabeh ana syarat. Mosok dadi pangeran tanpa kualifikasi. Dadi presiden yang menang di pemilu gitu. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apa yang kamu tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat, akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, iku mboten enten ngoten mrene. Yes, pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan cara percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah. Wong dikandani pangeran kok angel ra karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo, begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji. Lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem.
pikiran mereka. Kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus banyak. Makanya ada dewa petir, dewa dewi keberuntungan macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda, kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah, Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Nah, itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut daraba wa matalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak itu gak enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika ora pati gelem. Nah, begitu juga tentang syarik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas. Tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus. Nggak pernah ada ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen. Meskipun aku sepotonganmu ora ikhlas, tapi ini kan latihan, jenenge latihan. Nah ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas. Secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati segera roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Dia betul. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu apa? Loh itu ngawur tau cara ilmu. Betul ngawur betul. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah Gusti nyuwun opah lah kula ini kan. Maksudnya ku yo piye no, dadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azzamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhlu jannatan wala naron alam akun ahlan al-uto'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andai kan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran raga swarga neraka tetap pangeran ora? Tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa. Ilmu itu pasti objektif. Nah, dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh ya. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah balhum qaumu ya'dilun. Mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan nerangno kangelane sak pole. Cara gurune kuwi.
Itu gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya, atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova, kemungkinan itu. Sing rada dake itu jalur pintas ngerayu mertua. Lewat bojone maksudnya. Semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu enggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensin ini, sok enak ide. Kue mangkel gak kira-kira? Kamu punya rumah, sono wong mlebu slonang-slonong kayak pemilik, kamu mangkel tak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau enggak kamu seperti itu? Ya enggak mau Muhammad, ini milik saya, kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, enggak mau saya. Kalau orang lain mau pinjam ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah. Ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nah lagi nengan, arawan nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan. Orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau wis dituku, padahal urung jelas dadi padi. Nah nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Jompe tuku apa?" Tumbas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem ta rego pentil? Mbak sampean jawab ya. Pentil kan gak ono regane, sakmene gitu. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mboten. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem atau rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Qul ara'aitum in mana'allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil itu regane 2 juta, dipangan yo ora kena. Akhirnya orang Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang. Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qabla budui
Solahiha, sebelum kelihatan berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali. Dulu itu Nabi pernah dibully orang Bedui. Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiarota wala hamah. Tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng. Iseng itu ya iseng. Ada unta gudiken, dijejero unta waras. Akhirnya sing waras melok gudiken. Si Bedui ya rodok kurang ajar. Rasulullah ditimbali, ya rodok kacau gitu. Alhamdulillah gak wong kudus nih. Ya Rasulullah, katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini unta ini tidak gudiken, tak jejero yang gudiken ikut gudiken. Terus Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah ya. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awwala. Semua rawi membaca al-awwala. Mongko te sapa ada maringi nular sapa man al-awwala sing pertama. Ya nek iki jarimu ketularan iki. Lah iki ketularan sapa? Sing pertama gudiken. Wah iku asli lah ya maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi tambah soleh itu tambah rapati so mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khuzuan zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh, ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran. Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab, yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen, Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa nggih normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja, gampang. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'adzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Ada wa inni la'adzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Oh iki nak piramida dadi Fir'aun munggah mesti ra roh pangeran. Wong sing aku nabi ora tau roh langsung pemene santri lah barang ora roh. Jadi kan Fir'aun Musa akhirnya bingung. Jadi misalnya munggah tenan mesti ra roh Allah, padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jare Musa, wah prono iki nak munggah tenan tetep ora roh Allah, jare Allah gak ono. Wong Firaun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu. Tuhan definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyutem. Wah, itu langsung sak majelis separuh itu iman. Wah, ini nak Fir'aun pangeran, buyut-buyutnya rano pangeran. Karena pangerannya datang terlambat. Ini aneh, pangeran dhisik buyute piye? Wong buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa asemane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara gue. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum
Wa rabbu abaikumul awwalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Entek Firaun. Waduh. Aku dhe bapak, dhe mbah. Mbahku ya ora pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet iki. Penjara Musa. Jadi emosi dia karena sudah enggak bisa debat sudah. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyati ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruri madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun samawat. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati tuni itu fis samawati tuni itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayinah itu harus ada. Makanya kita sekarang harus sesering mungkin bikin bayinah. Misalnya begini, saya ini kan kiai. Kiai itu kan untuk menunjukkan bahwa yang paling membahagiakan itu sholat. Ya tersiksa kita itu kita kalau tidak sholat, kita tidak sholat. Ono kiai kok tersiksa radi duwe, itu rapati kiai. Mergo berarti orang dadekno sholat itu himmah. Nah caranya gimana? Kita latih. Kita latih, misalnya begini tak, sampean tak latih. Nak sampean ora paham berarti ra kiai. Kudu paham. Nak paham berarti wis kiai. Suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita disuting Allah, direkam, video kamu itu direkam. Pas direkam kowe muni duit untuk duit girang, untuk bojo girang, untuk yang duniawi itu girang. Bareng bar salat biasa-biasa wae. Terus kita takoki pangeran, jongke bar salat biasa wae, bareng untuk duit kok girang. Penting di duit mbek salat. Mau sini-sini wong, misalnya ketemu pangeran ngoten kan di sini-sini wong. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu anggar radi sumpek nonton mloko ngator ngidul ngaron ngidul sampai ngendikan arifna ya Bilal, tolong saya kasih istirahat ya Bilal. Ketika Bilal datang ngetuk pintu ya Rasulullah as-salat nanti terus sopan karena mau ketemu kekasihnya. Makanya ngendikan wa qurratu aini fis shalat. Sopan. Jenenge fis shalat itu sopan. Saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ning donya itu tahu salat. Jadi nak disoteng pangeran, sebenarnya ketemu pangeran kan pantas. Ning donya tahu sholat, tahu sujud kan keren. Nah, hal-hal seperti ini itu harus dijelaskan. Sayyid Zainal Abidin itu nak sholat itu aslinya mau kepengen 2 rakaat, sholat sunat mau kepengen 2 rakaat. Tapi setelah sholat itu dia merasa ya Allah, matur nuwun jenengan kasih rezeki sholat, sehingga terus sholat lagi sebagai syukur diberi sholat 2 rakaat. Saking syukurnya sholat lagi itu nggak tahu akhirnya setiap hari itu 1000 rakaat. Dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa. Karena terus isin, aku jagungan mbek kanca sak jam betah, jagungan mbek apa 8 menit entuk 20 rakaat itu isin lah. Itu ya duwe isin maksudnya ya. Iki cerita wong duwe isin, nek sing mboten nggih monggo lah wong niki pilihan, iki cerita mawon. Sampeyan aja takok, lha Gus iso nglakoni itu ora, gak sopan takok kiai, paham. Itu cerita mawon. Tapi saya bisa bayangkan perasaannya orang-orang soleh. Wong nak duwe isin itu jagungan mbek kanca wae asik. Padahal kanca iki ra jelas prospeke, cara donya ora jelas, akhirate ora jelas. Lho iki jagungan mbek Allah kok kesusu, ini makhluk model apa kan? Hamba model apa? Lho Kanjeng Nabi itu sampeyan tak critani. Garwa paling disenengi Sayyidah Aisyah. Wayu perawan. Siddiqah gelare. Lha niku Sayyidah Aisyah saking kepingine dikumpuli Nabi niku nak Nabi salat malam niku turu ning ngarepe. Ya turu ning ngarep. Nabi ku mboten gaya kok sampeyan dinggon salat khusus mboten nggih salate nggih tenggene gen sarine.
Masane kan kadang kaji-kaji sugih ana ruang salat. Ana sajadahe, ana tasbih komedi. Gaya tok. Kalau bolak-balik dolan wong sugih-sugih. Monggo Gus nggon pesolatan. Wah, iso ambu malaikat blas gak ono yakin. Gaya tok. Aku kula elek-elek yo nggawa Quran mambu lah, ono malaikat ora mambu. Potongane wis blas. Nabi ku mboten nggih sederhana sing didamel qiyamul lail nggih sing teng kamare Sayyidah Aisyah niku. Aniku Sayyidah Aisyah ku jarak tulu Malang. Lha niku yo ora dibeda mek Nabi nek pun kepengin salat nggih salat mawon. Nak pas qiyam niku pas berdiri Sayyidah Aisyah ndelojor. Jebule salate diterusno, pas Nabi badhe sujud, akhirnya kakinya ditekuk. Ngekeki ruang Nabi sujud. Akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah, akhirnya Nabi bilang ke saya, dari ini ata'abbadu li rabbi, aku keizin. Aku tak asik mbek pangeran. Fataraktu hawa ya li hawahu. Segelem ra gelem aku ngalahno kepenginku dikumpuli Nabi, mergo demi senenge Nabi mbek pangeran. Iso sampean niku tahajud ngenteni nenengan mbek bojo. Wong bojo elek kok ninggalo tahajud iki. Amit tenan guys. Dane ora bojone ayu malah ora tau napa? Tahajud. Wis musibah tenan iki wis musibah. Nabi ku garwane ayu, Aisyah. Lho niku mboten pas teng Sauda, lho pas teng Aisyah. Lho niku sing nyekseni nak Kanjeng Nabi jumenteng nganti mlentoh niku Aisyah. Dia agak tahu mikir kok Aisyah, lo jajal ke bojo wayu, kok bergak tahajud. Pas rukun loh ya, nara rukun agak tunggalin, pas rukun. Lagi agak tahu mikir, wong neng Sayyidah Aisyah pas rukun qiyamul lail, nganti swaromat qadamahu, nganti melentok. Ketika dijawab, bukankah engkau sudah dimaafkan mata qadama min dzambika mata akhir? Jawab Nabi, afala akunu abdan syakur. Kayak apa? Karena tadi ketika Nabi sholat itu asik. Siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya, yaitu Allah Ta'ala. Dan itu yang ditiru dzurriyyah-dzurriyyahnya kayak Sayyid Ali Zainal Abidin. Kan sekali sholat itu asik. Makanya ada wali ditanya, kamu masuk surga, Gusti wonten sholat mboten teng swarga. Nak mboten sadok mboten usah jare. Nak kowe mlebu swarga seneng kan hore ora usah subuhan. Mulane potongan aku angel mlebu swarga. Karena tadi kepen mlebu swarga ben bebas subuh, bebas Jumatan. Berarti selama ini kamu ngambut syariat itu problem, napa? Masalah ya, berarti ngambut syariat itu masalah. Ning donya haram nyabu, sebayangno ning swarga ape napa? Nyabu. Mergo ana wa khamril lazzatil lisyaribin la fiya ghulu wa lahum anha yunsaf. Jadi orang-orang baik itu ukurannya itu, makanya saya bilang mungkin kita tidak ikhlas secara hati, karena hati kita ya taqallab molak malik. Tapi kita harus ikhlas secara ilmu, ya, ikhlas secara apa? Ilmu. Yaitu tadi caranya saya ulang lagi ya. Kamu mengatakan ini putih-putih kan, tidak ada yang bayar kan? Paham ya? Karena ini fakta. Dan sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga? Itu memalukan apa enggak? Nah, di bab ilmu kita harus ikhlas. Meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas. Ini fatwa Imam Ghazali. Jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan fas'ur. Fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan, enggak, tapi fa'lam. Karena kalau rasa itu kan tawakal tok, orang mergawe ra di duit. Padahal pokoknya rasa itu kadang ya umat tawakal ya, kabeh ku pangeran. Tapi kadang-kadang tawakal tok ora mergawe ya kere. Iya, ujug-ujug muni ngono. Padahal ya Islam, kadang ya tamatan madrasah ngomong ngono. Karena hati sing ngomong ngono iku hati. Lisan kan hanya terjemahan, hanya penerjem. Tapi kalau ilmu enggak, ilmu tetap sadar. Enggak bisa sesuatu tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau suwun niki ada napa? Makalah sing kula simpen akhirnya terus Jubair bin Mut'im niku masuk Islam karena logika yang dibangun oleh surat At-Tur ya, itu tidak meninggalkan logika yang selama ini dipakai, yaitu menuhankan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Terus Allah
bertanya, yang kamu tuhankan itu apa reputasinya? Am khalaqus samawati wal ard, apa pernah menciptakan langit bumi? Seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka sadar yang layak jadi Tuhan itu hanya Al-Khaliq sebagai pencipta. Yang tidak pencipta tidak usah jadi Tuhan. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya sama ya Yuhannas wa'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi syarat pertama jadi Tuhan itu satu, harus berstatus Al-Khaliq sebagai pencipta. Padahal kalau sebagai pencipta pasti selainnya itu nggak mungkin berstatus pencipta. Apalagi pencipta langit bumi, semuanya lahir di bumi. Nah ini faqamatil hujjah. Kemudian argumentasi Islam ini begitu kokoh, dan ketika kokoh itu tidak akan terkalahkan. Itu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Makanya saya berkali-kali bilang ngaji Quran itu ya harus ada ilmu manteknya. Entah berapa kadarnya harus ada ilmu mantek. Saya beri contoh. Di Quran itu ada ayat, ya ada ayat yang bunyinya begini. Kebatilan, ya apa? Kebatilan. Itu diistilahkan Quran itu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Saya ulang lagi. Wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Saya tasrif abda'a yubdi'u, memulai. Wa ma yubdi'u lan ora iso memulai apa al-batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora iso kembali. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri karena tidak pernah wujud. Kebatilan itu sesuatu yang tidak pernah punya eksistensi, sehingga memulai dirinya aja tidak bisa. Misalnya begini, peci ini hitam. Pernah enggak dibenarkan orang yang mengatakan ini putih? Enggak pernah kan? Pernah enggak terjadi 2 ditambah 2 itu 100? Enggak pernah kan? Sama. Uluhiyatul asnam. Saya ulang lagi, uluhiyatul asnam itu adalah amrun sing la yubdi wala wujuda lidzati. Apa status ketuhanannya Fir'aun misalnya, status ketuhanannya Namrud itu pernah terjadi apa enggak? Enggak pernah kan? Nah, makanya Quran istilahkan kebatilan itu memulai dirinya saja enggak bisa. Bagaimana bisa nandingi barang hak? Memulai dirinya aja enggak mungkin. Karena memang enggak pernah ada la wujuda lahu aslam, hakikatnya enggak pernah wujud. Sekarang saya tanya, uluhiyatul asnam, uluhiyatul lat, uluhiyatul uzza, uluhiyatul hubal, uluhiyatul fir'aun, uluhiyatul namrud, semuanya pernah ada enggak? Enggak ada kan? Makanya qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Barang hak itu nyata, dan barang batil itu memulai dirinya saja enggak? Ya enggak mungkin kan? Pernah enggak Fir'aun jadi Tuhan terus dibatalkan Musa? Dari awal ya memang enggak Tuhan, cuma dia enggak ngerti kalau enggak Tuhan itu saja kan. Tapi dari awal Fir'aun kan enggak pernah Tuhan. Makanya sekali kul ja'al haqqu mesti wazahaqal batil, karena batil ini la wujuda lidzati. Batil ini enggak pernah wujud. Lah logika gini harus dibaca dengan mantek. Caranya gimana? Kita harus belajar ilmu logika. Ilmu logika itu begini, kata Fathul Bari. Hadhil makhluqat, ini kan langit bumi kadung maujud. Kamu bilang bumi ini ada. Ya di mana-mana barang ada itu penyebabnya ya sesuatu yang ada. Makanya ilmu tauhid ngajari kita, pertama sifatnya Allah kita sebut wujud. Karena hadhil maujudat mesti khalaqahal maujud. Masa hadhil maujudat khalaqahal adam? Makanya kata kita Fathul Bari itu, kenapa Quran itu tidak pernah ngeritik orang ateis? Yang dikritik itu kesalahan Yahudi, kesalahan Nasrani, tidak pernah ngeritik orang ateis. Kata Imam Fathul Bari, idlamu qawamata itu tidak imbang. Us terlalu gak masuk akal, jadi gak dianggap pemain. Lah wong misalnya terus wong kok debat mbek wong ini. Bumi ku wujud ora? Ya wujud. Sing gawe gak wujud. Bumi ono ta ora ono, sing gawe ora ono. Kan ngajak goblok bareng kan. Maksudnya ku nak goblok ya dikira-kira lah. Maksudnya ku nak lumayan kan, misalnya zaman kita mungkin wong Jawa kuno, bumi ku wujud, sing gawe apa? Bae. Kan lumayan, pokoknya sing penting ku ono sing gawe sel. Soal kok sing gawe rada keliru kok dibenerno lah, tapi ono sing gawe sen. Iki ora. Barang wujud penyebabnya itu tidak. Berarti adamun yakhluqu maujudan, barang ra ono tapi nyiptakno sing wong darani ra ono iku mesti ra duwe ngefek apa kok darani. Yo aneh kan.
sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Nah, beda dengan agama yang lain, meskipun menyebut Tuhan itu 3 atau menyebut Tuhan itu salah, tapi kan menyebut wujud. Lah iku ana lumayane, karek beneri sithik lah. Lah Islam lagi datang wujud sing pencipta jenenge Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sing darani liyane kon ikut darani ku Allah taala. Nah, artinya gini, ateis itu ndak rival karena terlalu lah, mosok akal sehat dijak goblok bareng. Ya aku mau hadil maujud khalaqahul adam. Ini wujud tapi penciptanya enggak ada. Lah nyiptakno apa ya ora ono. Berarti apa? Al adamu yakhluqu maujudan, barang ra ono menciptakan yang tidak ada. Padahal khasnya enggak ada itu apa? La yu'athir wa la yakhluq. Jenenge barang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Jadi ben sampean ngerti ya, jadi supaya lah itu yang dimaksud amkhuliku min huiri syai'in. Jadi saya ulang lagi ya, dalam ilmu kalam syai' itu wa indana syai'u huwal maujudu wa sabitun fil kharijil maujudu. Yang dikatakan syai' itu sesuatu yang wujud. Jadi kalau hadil maujudat, alam ini ada, pasti penciptanya sesuatu yang ada. Nah, karena pencipta itu ada dan dia pencipta, mau tidak mau bersifat qadim. Masa yang menciptakan wujudnya dulu yang diciptakan, maka harus berstatus apa? Qadim. Ya dados kula suwun wae kula insyaallah tetap ngaos ulumul Quran saking kitab Bukhari. Niki cerita-cerita tiyang kafir mendengarkan Quran kemudian paham. Makanya dalam muqaddimah Majmu' yang dikarang sarah-sarah sekarang itu ada 6 doktor dari Al-Azhar ngarang kitab Sarah Majmu'. Karena dulu dikarang Imam Nawawi tapi hanya sampai bab riba. Terus diteruskan oleh 6 doktor dari Al-Azhar. Di antaranya ada penjelasan begini. Islam itu datang dengan hujjah. Wa hadhihi la yukawwinuha as-sayf wa innama tukawwinuha al-hujjatu wal barahin. Islam itu datang dengan argumentasi. Dan itu tidak bisa dipaksakan pakai pedang tapi pakai logika. Ya kayak tadi yang saya contohkan, semua nabi pasti ngendikan qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayyinah itu logika yang ketok welo-welo. Di antaranya tadi yang dibangun Rasulullah ketika ngadepi Jubair bin Mut'im, ngadepi Sayyidina Umar, ngadepi Khalid bin Walid dan banyak. Akhirnya aslamu khina sami'ul Quran. Mereka Islam ketika mendengarkan Quran. Karena tadi Quran ini datang dengan argumentasi yang tidak terbantahkan. Makanya di sini disebut di kitab ini, saya bacakan kitab Ijazul Quran karangannya Abu Bakar Al-Baqilani, halaman 13. Kan di Quran ada ayat begini ya, fa'aradu aktsaruhum ya. Kemudian ketika Quran turun itu banyak yang berpaling dari Quran dan itu disalahkan Allah. Berpaling dari Quran itu disalahkan Allah. Kata Abu Bakar Al-Baqilani, ini ilmu usul fikih. Walaula annahu hujjatun lam yadurruhum al-i'radu anhu. Walaysa liqailin ayyaku laqad yakunu hujjatan wa yahtaju fi kauni hujjatan ila dalalatin ukhra. Kama anna rasul hujjah walakinnahu yahtaju ila dalalatin utawa ala dalalat ila dilalatin ala sidqi. Maksudnya begini. Quran itu datang. Quran datang ini sebagai argumentasi yang mengajak orang menuju Allah Ta'ala. Terus kemudian Allah menyalahkan yang tidak peduli atau yang mengabaikan. Sampai disalahkan karena yang datang itu penting. Andaikan yang datang itu tidak penting, orang yang nggak peduli juga nggak apa-apa. Ini cara berpikir Abu Bakar Al-Baqilani. Saya ulang lagi ya. Kamu disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting? Penting kan? Sampai orang disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting? Penting. Orang kafir itu disalahkan karena mengabaikan Quran. Padahal Quran itu super penting. Sehingga kalau orang kafir dengan Quran itu pasti iman. Asal mau dengar. Nah, ketika mukjizatnya Quran ini muncul dan bisa mengalahkan semua argumentasi orang-orang kafir, pilihannya orang kafir hanya satu. Ojo sampai uang krungu Quran, mengko mesti iman. Makanya mereka bilang wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi kamane kok itu kanca ganteng pinter sugih. Satu-satunya cara pacaran merasa seneng ojo apel.
Iku mesti kowe kalah. Jadi ayat itu menunjukkan betapa putus asanya orang kafir terhadap kekuatan Quran sampai mereka bilang la tasma'u li hadzal Quran. Pokoke penting wae jogeman ngrungokno Quran. Jare Walid, ngaku sing pinter-pintere wong kafir krungu Quran mah iman. Cara ora mbok provokasi aku ya iman. Walid itu musuh besar Kanjeng Nabi, jenenge Walid bin Mughirah. Niku diken ngomentari Quran disewa, cara sakniki disewa. Mane lagi Walid itu disewa mbek wong kafir. Jeke kowe sing ahli balaghah, ahli sastra. Kita tak sewa kon komentari Quran. Iku ora iso. Walid bin Mughirah. Bareng ngrungokno Kanjeng Nabi maos Quran Hamim niku sing Hamim sajdah. Niku komentari Walid itu kula apal komentari Walid. Iki kalam iki luar biasa wa inna alaihi la halawah. Wa inna alaihi la tolawah wa inna a'lahu la musmirun wa inna asfalahu la muhdikun. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini sudah mahuwa min kalamil basar. Ini sudah ada manusia. Ini kualitasnya itu dari sisi atas tuh ada buahnya, dari sisi bawah itu apa ya bergelimang apa ya. Pokoknya semuanya itu baik. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini sudah gak akan ada yang bisa nandingi Quran. Jadi wong kafir-kafir piye to kowe tak sewa tak kon komentari Quran malah muji ku piye. Sik to kaya wektu 3 dina tak golekno sing komentar elek. Mikir. Sampai disebut innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar. Ayat itu tadi hari ditagihne mbek Abu Jahal cek. Piye iki lek nang komentari negatif sik to mikir sik. Mergo enggak tertandingi. Lah mari kowe Quran mbok coba abrak kae mari ra paham itu. Dadi innahu fakkara wa qaddar. Wa qaddar itu di tafsir Munir di Senawi disebut wa qaddara ema yuqaddiru lahu minal kalam. Dia bayangkan apik tak komentari piye? Tak komentari syair, jelas gak syair. Tak komentari dukun. Pertama dia di depan orang kafir bilang, "Aku mbok kon ngomong apa?" Komentarin Al-Qur'an syair. Lah kowe ngedarani Quran syair enggak? Ya ora mirip syair. Nah ngono Muhammad komentari kahin, hal ra'aitahu yatakahan, apa Muhammad tahu dukun, tahu praktek dukun? Ora. Nah ngono komentari kadzib, kowe tahu ora Muhammad bodoni ya ora. Lah terus piye? Sik lek kek wektu. Dadi kaya kowe ndek kanca ganteng, terus piye sing bocah wedok ora seneng kan yo angel. Dadi satu-satunya cara iku yo ben ora roh niku. Kalau gue jadi kiai tunggal di kampung, satu-satunya cara ya cuma undang aku, mahjub gue ya kayak gitu loh misalnya. Malah ada 2 kiai besar sing debat, kalau nu roh langsung ora jari. Sing sitok mau diundang ning desa, sing sitok kerso. Iku masalah ijtihad. Aku nak diundang ning desa ya gelem, gue nunjukno aku tawaduk, masih gede diundang ning desa gelem. Iya kene tawaduk, tapi mahjubno wong. Saiki nek ana kiai gedhe tekan ning desa iku niat tawadhu apa mahjubno. Misale kula niku kadang-kadang sering diundang manakipan tangga. Kadang ya teko, kadang ya ora. Seringe ra teko. Kula nate ra teko ya kiai-kiai niku nggih matur nuwun Gus ra teko, athuk lakone mboten kula. Jadi ternyata ra teko kula sing ndonga nggih kathah. Ya kula teko ya jelas kula lah sing jatah entuk akeh. Kula kiai nasional mesti kula lah. Jadi kiai-kiai sing tawadhu ya kudu belajar. Fakta sosial itu tidak segampang iku. Enak ya alasan tawadhu, acara cilik-cilik teko, sing cilik keduman nopo mbok entekno iku. Lah tapi ki istihad, sampean teko terus nggih monggo bukti tawadhu. Tapi kok sampean urusan mahjubno kiai cilik. Tapi nak sing milih ra teko, kok hisabe iso wae kowe ku piye dadi kiai gedhe kok lali wong cilik. Pokoke ijtihad wis ngoten niku lah kira-kira ngoten niku. Pangel men nerangno kowe. Bener di sing teko wek ra teko. Angel ijtihad itu angel. Embone. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Hari kedua ketiga diparani neh, summa nazar. Angen-angen. Wes saiki komentari Quran iku piye? Summa abasa wa basar. Abasa iku merengut, basara ya merengut. Angel komentari Muhammad. Dekne ganteng, pinter atau bodoni, gak duwe kasus masa lalu. Qur'ane kualitasnya apik terus piye? Abasa wa basar iku piye?
Summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Nah, satu-satunya yang bisa menjadikan walid itu komentar mergo ono wastakbar, ono sifat sombong. Sombong itu mengabaikan kebenaran. Makanya dikatakan sombong itu ghamtul haq, wa fi riwayatin ghamsul haq. Sing darani sombong itu menolak kebenaran. Wastakbar ya. Faqala in hadza illa sihrun yusar. Dadi wong nak kepengin ngawur iku kudu ana sombong. Nara sombong ra iso ngawur. Lah iku musuhe lho komentari kangelan saking tope Quran. Musuhe lho komentari kangelan. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar lagi safa qala in hadza illa sihrun yusar. Lho ngono wae Walid bin Mughirah iku tetep kafir gara-gara provokasinya Abu Jahal. Provokasinya Abu Jahal ngeten. Walid, saiki wong-wong Quraisy lagi urunan. Lah kenapa urunan? Mergo kowe wingi kok didelok-dolan nggone Muhammad. Kita kok butuh disubsidi Muhammad. Iki urunan kuwatir nak saiki kowe melarat. Menyek wong sing butuh Muhammad. Gak terus dadi diprovokasi ben jaga gengsinya. Asline wis mah iman jenenge Walid. Nah, artinya ngeten nggih, kula suwun. Ketika kualitas Quran itu terjaga sedemikian hebat, bahkan hatta indal kufar. Makanya Quran itu santai. Gak apa-apa kamu tidak percaya Quran. Kul fa'tu bi asyri suwari misli muftariyat. Kadang kul fa'tu bi suratim misli. Kadang mim misli. Kalau kamu tidak cocok kalau Quran itu minallah, gak apa-apa kamu bikin Quran tandingan. Saking hebatnya Quran, saking pedenya gak apa-apa kamu bikin Quran tandingan. Saya beri contoh ya Quran tandingan yang diorderkan orang kafir tenggene Musailamah al-Kadzdzab. Ono sing darani mriki macane Musailimah apa Musailamah tahu ya bingung itu iki. Umume mau coba. Sing umum sing jare wong akeh jare wong akeh. Musai apa Musai? Kira KTP ini ya, apa? Gak Musailimah apa Musailamah kok Musaine padha. Hah? La tali. Oh, kadane ngaco sing la akeh. Li. Gandane kok ora jelas ya. Seramu tu ilmu niku. Gini bandingkan ya, ini cerita-cerita. Saman roh omongane Musa apa ya? Musailamah Musailimah. Sing umum ya, sing umum. Lah ya sanad umume wong Musailamah. Tapi nek sing maca Musailimah ya ora apa-apa karena itu gak jelas KTP ini ora jelas namanya ora jelas. Saya beri contoh ya misalnya wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati. Zariyat itu kekuatan yang kayak atom. Zarrah itu atom. Mesti kekuatan yang dahsyat ini bisa falhamilati wiqra, bisa menanggung atau menggerakkan apa saja yang berat. Faljariyati wisra, sampai bisa menggerakkan kapal-kapal yang besar. Jadi sama-sama apa ya? Ya biasa kayak wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra. Nah, ketika Musailamah ngarang Quran, saya ulang lagi ngarang Quran. Itu mau butuhe akhire tak. Mergo padha-padha wadzariyati wal mursalati terus akhire tak. Iku dipesenno ben nandingi Quran, tapi sing pesen kecewa. Jare iku omongane wong Ahmad. Ahmad ku goblok sing nemen gitu. Sing pesene kecewa, mergo disaingi ngeten. Wah malah ngenyek wong Arab. Kalau waca nggih, nek sampean hafal berarti ya dulure atau tanggane lah. Ya. Wazariati zar'a fal hasidati hasda wadzariyati kumha wattokhinati tohna wal khobizati khubza wasaridati sarda. Terus-terusane wallaki mati lukma. Jadi gamane pertama urutane wazariati demi wong wedok-wedok sing nandur zar'an ing tanduran. Berarti tandur urutane kan wal hasidati hasda demi wong wedok sing manen. Berarti panen urutane ditutu atau digawe gandum terus digawe roti wal khobizati khubza demi wong wedok sing gawe roti. Lah bareng wis dadi roti terusane walaki mati lukma demi sing do nguntal roh. Lha sing pesen akhire iku apa-apa. Dadi wong butuhe padha tine wal mursalati wis pokoke wadariyati. Tapi terusane iku wazariati zar'a wal hasidati hasda. Terus wal khobizati khubza. Terus wal lakimati lukma. Lakimat itu sing nguntal, sing mangan.
Jadi bar ditandur, dipanen, digawe roti, diuntal. Jare wong sun, oh malah kok goblok bareng. Jadi sing pesene kecewa. Jadi gampangane iku wong nandingi Quran iku serang ora iso. Nah, terus ini contoh-contoh. Fa amma kalamu Musailama al-kadzdzab wa ma za'ama annahu Qur'anun fa huwa akhassu min an tustaghala bi. Itu sesuatu yang enggak penting kamu lawan lah. Karena orang tahu kalau itu benar-benar gak mutu. Kata Abu Bakar Al-Baqilani, ini tak beri contoh. Wasyati wa alwaniha wa ajabwa sauda wa albanuha. Jadi demi kambing dan warnanya, dan paling mengagumkan itu kambing hitam karena susunya tetap putih. Aduh ribet. Jadi sarap lah, soalnya sarap lah. Ya wasyati wa alwani. Jadi niru itu, niru itu? Sebutik wasamsi wa duhaha wal qamari. Terus wan nahari idza jallaha wal laili idza. Dene oleh niru itu wasyati wa alwaniha wa ajabiyas sauda wa albaniha. Wasati sauda soalnya walhasil wedhus iku mengagumkan. Apa meneh sing ireng, mergo susune tetep. Kacau. Nah ini cerita bahwa Quran itu pernah ditandingi itu yo seru tenan bisa. Nganti nyewa nopo? Nyewa pengarang nopo? Quran. Terus saingannya alam taro. Saingannya nopo? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla. Akhraja minha nasamatan tas'a min baini sifakin wa hasya. Jadi delok le wong-wong meteng. Cek hebat ya wong meteng. Gara-gara meteng lairno nasamatan tasang kok anake do playon nek lahir. Padahal wis pokoke ora karo-karuan. Terus terus kowe diwahyoni apa Musailamah? Annallaha khalaqan nisaa afwaja wa ja'ala rijala lahunna azwaja. Kowe entuk wahyu apa Musailamah? Aku entuk wahyu annallaha khalaqan nisaa afwaja. Allah gawe wedok iku macam-macam. Gelombang-gelombang wajah al-rijal lahuna azwaja, gawe wong lanang dadi pasangane. Terus fanu li jufihinna soal hasil akhire sing lanang mau ngleboni ilajan. Summa nukhrijuha idza syi'na ikhraja. Dadi wae hasil kowe ku wajo. Apa gawe wong wedok iku afaja, terus digawe wong lanang dadi azwajan. Wis dadi azwajan nglakoni ilajan. Ilajan ngerti to kemanane wong ahli ilajan niku. Nah isono ilajan terus dadekno duwe anak ikhrojan. Paham ya? Fayuntitsna lana sikholan ditajan. Soale walhasil akhirnya sing pesen iku kecewa wis ra waras iku. Jadi dulu itu bandingkan dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya ini terakhir kalau cerita ashabil fil. Ashabul fil itu Abraha. Sinten? Abraha niku beto pasukan gajah. Mergo piyambake damel Ka'bah tandingan terus diisingi tiyang Quraisy, piyambake gak trimo terus bersumpah mau merobohkan apa? Ka'bah. Jadi singkat cerita ngoten mawon. Ketika pasukan gajah mau datang ke Mekah, niku gajahe jenenge Mahmud niku, filnya itu namanya Mahmud itu. Niki era Sayyid Abdul Muthalib, era sinten Sayyid Abdul Muthalib bae Kanjeng Nabi. Niki cerita perbandingan alam tarone sinten? Musailamah. Betapa ndak mutunya sing ke alam tarone Musailamah. Lah mau cerita, delok le wong meteng, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla. Akhraja minha nasamatan tas'a sak terusin. Nah bareng Sayyid apa jenenge Abraha dugi perbatasan Mekah. Niku ngerampas untane Abdul Muthalib. Kila jumlahnya 100. Untane Abdul Muthalib dirampas. Terus Abraha itu tiangi sopan, tiangi saya, sosialnya saya maksudnya. Tangklet, man sayyidu hadil qura. Orang sini itu ketuanya siapa? Mereka sepakat jawab Abdul Muthalib. Ini kok Abdul Muthalib itu rawuh. Ini wibawa banget. Sang wibawane niku Abraha niku mboten dhuwur mboten wani. Kata Abraha, harusnya saya mendudukkan kamu samping saya, tapi umat saya tidak terima kalau ada orang sekursi dengan saya. Tapi saya duduk di atas gak berani. Saking wibawanya Sayyid sinten? Abdul Muthalib. Ya karena ya piye-piye ada sisa Nurul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lu gotong isar bareng.
Kila podo-podo ngadeg-ngadegan. Pokoknya sanggih. Dan itu lucu. Wah, gue geger, Mekah geger karena Ka'bah itu sentral mau dirobohkan siapa? Abraha. Ini Abdul Muthalib itu santai. Saya datang ke sini mau merobohkan Ka'bah. Kamu tidak usah ngelawan, pasti kalah. Saya tidak punya kepentingan lain, hanya ingin merobohkan Ka'bah. Kalau kamu tidak ngelawan, ya tidak tak bunuh. Bilangin kaum kamu supaya tidak melawan saya. Baru ngerobohkan Ka'bah aku mulai. Mergo aku gak terima Ka'bahku diusingi wong Quraisy. Terus Abdul Muthalib lucu, tiang ini lucu ya, wajan lucunya wong soleh. Sementing ontakku satu sih balekno sih, gak usah bakas Ka'bah ya. Wah itu Abraha kagetnya bukan main. Kuwaget. Saya ini orang yang tahu bahwa Ka'bah itu dinu kawadinu abai. Ka'bah itu sentral agama kamu dan agama bapak kamu. Kamu tidak bicara Ka'bah malah bicara unta. Getun aku hormat gue aja. Tak kira kowe wong religius, ternyata bakasane donya. Jadi Abraha ya ono takzim getun ya ono. Kalau takzim sampean iki ben menawa getun menawa. Tapi muga-muga gagal. Akhirnya ini ketok alime Abdul Muthalib. Ya ora ngono, Ka'bah iku kanggo aku gak apa-apa. Penting untaku balekno. Yes, tak balekno. Kenapa kamu ndak mikir Ka'bah? Masyhur jawaban. Innalil baiti rabban hamahu. Lho Ka'bah ono sing duwe, sing mikir ben sing duwe. Unta iku waekku, nak Ka'bah ono sing duwe. Innalil baiti rabban hamahu. Unta iku waekku balekno se. Nak Ka'bah urusane sing duwe, ora urusanku. Maksudnya urusannya Allah Taala. Jadi guyon ini penting. Mulane Mbah Mun nek ana kiai kok poso tirakat ben umate Islam iku agama wae pangeran, ra mbok urusi kowe ya mlaku. Nek cara Mbah Mun kan ngoten. Mulane Wali Songo kapundhut kiai ini proposal ya mlaku mawon agamane pangeran. Kiai klira-kliru lah niku Islam kita tetep mlaku pancen agamane pangeran. Ayo berapa ustaz dan guru yang punya kasus proposal? Agama nggih mlaku. Ana kiai sing rontok klira-kliru agama ya mlaku. Umpamane agamane pangeran. Lan kula nek ape mati ora susah, nek aku ninggal agama piye ora piye-piye, ditinggal Wali Songo ora apa-apa, menawa ditinggal kiai-kiai proposal tak ora apa-apa. Aneh-aneh kuwi. Agamane pangeran. Singkat cerita terus Abdul Muthalib niku, Sayyid Abdul Muthalib badhe ngambil untane terus tiang-tiang Quraisy iku dijak. Donga teng Multazam. Fa akhadha bi halaqatil bab. Ya kita tahu kan napa? Gandolan teng Ka'bah kan bentuke bunder. Apa namanya no? Handle no? Ini kan bentuknya bunder. Mulane disebut halaqatil bab. Dicekel oleh Abdul Muthalib. Terus donga. Ya Allah, di mana-mana yang namanya orang itu menjaga harta miliknya. Dan engkau yang punya Ka'bah ini, pasti engkau juga menjaga. Jadi walhasil Abdul Muthalib pakai hukum analogi. Orang itu akan mati-matian mempertahankan yang dimiliki. Lah ini Ka'bah wae jenengan ya tugas jenengan ya. Wis ngono tok dongane. Bariku terus kaume dijak, ayo mara dhuwur gunung nang dzurma fa'ala rabbuna. Ayo mara gunung delok apa yang akan dilakukan Allah untuk melindungi Ka'bahnya. Wes akhirnya bareng ning dhuwur gunung, Abraha datang dan pasukannya, mereka menyaksikan burung ababil sing tarmihim bi hijaratim min sijil. Mana disebut alam taro ana to kira ningali. Mergo suku Quraisy saat itu semuanya menyaksikan. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi memang ayat itu tentang fakta sejarah di mana ahlu Quraisy itu menyaksikan ma fa'ala rabbuk bi ashabil fil. Terus disaingi mbek Musailamah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil hubla akhraja minha nasamatan tasa. Ya anggere wong meteng yo nglahirno le dul. Bocah kok goblok ngono kan. Maksud iki cerita, maksudnya iku ben sampean ngerti lah ben. Ya jadi kalau suwun maos Quran niku wonten maos qiraatan, wonten maos tadabburan. Nah tadabburan nggih kados maos wau sing kula latih. Misale sampean maca juz 6 likur, kula nu sering nangisi pangeran. Dal pangeran itu ndak butuh kita. Tapi kadang-kadang nggih tak tangisi, maksud tak tangisi niku mboten perkara pangeran butuh kita itu ndak. Kok pangeran nganti nerangno misale nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kowe mbek tangamu percaya, mbek tanggamu percaya, mbek wong liya percaya. Aku sing gawe kowe mbok yo percaya. Maksudnya kowe mbek kanca iso tawakal percaya, pasrah urusan. Mbek bojo iso pasrah urusan. Lho aku iku pangeran. Kok ora tau mbok pasrahi. Mestine padha-padha pasrah ambek aku. Sing gawe kowe iku aku. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
Sing gawe kowe ku aku, mesti urusanmu mbek aku. Di mana-mana urusane makhluk mbek Khalike. Lho iki makhluk urusane mbek makhluk, iku makhluk model apa le? Dul ngono. Wah, aneh iku. Lah ya ning dinggon makhluk urusane mbek Khalik. Ini makhluk urusane mbek makhluk. Iku awale ngendikan nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Mesti ini hubungan terdekat manusia itu dengan saya kata Allah. Wong aku sing gawe kowe, sing ngurusi kowe aku. Kok malah urusan mbek wong liya. Mestine makome wis kulillah sumadharhum fi khaudihim. Ya lah. Jadi ini cerita-cerita mugi-mugi barokah nggih kula matur nuwun kalian Pak Najib dan pengurus saged diberi kesempatan mulang kula nggih. Mulang terus nggih mboten napa-napa leren ya alhamdulillah pokoke kabeh ku sae. Sampeyan terus percaya kula terus ya keliru mungkin wonten nggih alternatif to nggih jenenge. Teko terus iso wae salah mergo ganggu liyane. Ora teko terus iso wae salah mergo ora istiqomah. Lah niku masalah ijtihad. Wis pokoke sing ati gedhe pokoke malistata fa asoba falahu napa? Ajrun wa in akhta falahu ajrun wahid. Jadi sing sering lunga mbek bojo nggih bener ben bojone dikawal. Sing arang-arang nggih bener ning omah mbek bojo kok lunga ya mbek bojo. Terus merdekane kapan? Niki cerita napa? Istihad. Yang jelas kalau pastikan misalnya kalau tetap ngaos nggih. Damel Bukhari syukur-syukur tahun ngajeng beto kitab lah. Pokoknya bab fadhailul apa? Quran. Di Bukhari itu ada bab fadhailul Quran. Di situ diantaranya ada kitab tafsir. Nah kitab tafsir itu beliau cerita tafsirnya Abu Ubaidah min Khaisul Alfat. Beliau cerita Abu Ubaidah kalau masalah lafaz. Terus kalau masalah makna beliau pakai riwayat. Nah kenapa lafaz itu penting? Saya ulang lagi ya, tawarai ulumul Quran. Karena makna itu mengikat dan makna itu bahaya kalau mengikat. Yang benar itu mustaknya. Saya ulang lagi, yang benar itu apa? Mustaknya. Sehingga umpama makna itu salah, mustaknya tetap benar. Saya beri contoh begini. Mungkin sampean enggak peduli, tapi saya peduli. Kan ini bidang saya. Misalnya khalaqal insana iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kiai kuno namanane min alaqin itu segumpal darah. Bareng santri-santri mulai dos kuliah embriologi, ternyata proses segumpal darah itu ora ono. Sing ono zigot utawa proses yang dikatakan ahli embriologi. Sing ono plasma, ono macam-macam. Nah, segumpal darah itu kan opo gitu. Nah kiai kuno maknanya segumpal darah juga agak salah karena jenis yang jadi manusia itu sama dengan jenis yang jadi segumpal darah. Tapi pakal embriologi kan ngerti kalau proses segumpal darah itu tidak ada. Tapi mereka tahu min alakin itu kosakatane alakin maknanya sesuatu yang nempel. Nah dari sekian zigot proses embriologi yang sukses jadi anak yang berhasil menempel ke dinding rahim. Mergo alaqo ya'liku atau aliko ya'liku alakon sesuatu yang nempel. Jadi misalnya suatu saat kiai kok mau maknani alakin segumpal darah, ya wis nganggo makna mustaq alakin sesuatu sing menempel. Maksud saya gitu. Jadi jagani, corong Jawa jagani. Tapi sing maknani segumpal darah ya ora salah karena jenis yang jadi kalian itu sama dengan sejenis darah. Makanya Mbah Mun yang paling dipakai dalil itu dulu debatnya Kiai Kudus ini, tapi tidak perlu saya sebut namanya, Kiai kuno itu. Muridnya di keyakinan Abu Bulan itu mungkin. Gurune orang menganggap ora mungkin. Mergo bulan fisama Rabi'ah. Buantah-bantah. Ora mungkin, cara Quran itu gak mungkin. Jadi muridnya mungkin buantah-bantah. Bareng setengah telu keselen no, wis apa-apa. Tapi debat itu jelas di Kudus. Sampeyan ora usah teliti sapa iku, mari suudzon. Bareng setengah papat wis setengah telu, sesuk gurune ketrucut mending ngene. Pokoke cara aku ora mungkin. Alhamdulillah, nggih pun nak ngoten. Mangkal kan guru. Loh, debat ya ini ono kok saiki kowe muni ngono. Iku jare murid-e, nggih pun Mbah nak cara jenengan. Nak cara jenengan ra mungkin. Mboten masalah, kita beda pendapat. Lah mau kok bantah-bantahan? Mari jenengan muni cara Quran. Nak cara Quran kan tafsirnya kan harus berdebat. Nah, ternyata ini guyone Mbah Mun, masyhur guyon itu. Gurune itu masih kiai kuno. Dadi namanane sama iku makwal malaikah. Sehingga kiai kuno iku jare Mbah Mun nak cerita dawuhe Mbah Mun. Kanjeng Nabi Mi'raj itu tok tok tok.
Terus malaikat langit satu kriyat dibukakno. Bareng tok dikriyat dibukakno. Rumangsane langit kaya omahe kiyaine iku. Jadi langit itu dianggap kaya omahe tuwa kiyaine sing kriyat. Mergo kiai kan mesti gambaro sesuai nasib masing-masing kan. Nah, artinya gini, kalau bulan di langit keempat atau ketiga itu yang di kitab-kitab tafsir, apa meneh menusa Neil Armstrong malah ra iso. Nah, sing murite wis modern, maknani sama itu nganggo lafadz mustaq. Kullu ma'alaka fahuwa samaun. Setiap yang di atas kamu disebut sama, makanya ini disebut saqfus sama. Buktine ana ayat alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kasajaratin thayyibah. Asluha tsabit wa faruha fis sama. Padahal maksudnya apa? Wit kurma kan? Wit kurma disebut asluha tsabit fil ardi wa faruha fis sama. Saiki daun kurma iku ning langit dhuwur apa asal mutlaqul hawa disebut sama? Mergo maknane sama yasmu semuan atau sama yasmu samaan, maknane sesuatu yang atas namanya apa? Jadi kullu ma'alaka yusamma samaan. Buktine ana ayat kasajaratin thayyibah. Itu artinya apa? Kurma kan? Asluha tsabit wa faruha fis sama. Jadi artinya gini, sama dengan makna alamiah atau makna ismiyah. Pak benda padat sing kriyat mau. Iku ra maknane kiyaimu. Lah engko misale makna iku nyuwun sewu kok wis gak relevan. Maknane mustaq. Maknane napa? Mustaq. Maknane sama itu sesuatu yang atas. Lah itu yang digagas oleh Rohib Al-Asfihani sehingga beliau ngarang Gharibul Quran. Jadi misalnya kuman, dhisik wong darani kuman iku walang. Wah iki hama walang. Jebule suatu saat ana hama wereng, hama tikus. Lha iku jare Rohib Al-Asfihani. Niki mboten cerita pinter kula. Pancen niki bidang yang saya tekuni. Sampeyan gak cocok ya ora apa-apa. Engko goleki kitabe. Ora bener aku. Kan fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dufadi'a waddam. Jarod sama namanya yo. Walang kan? Makna walang itu makna ismiyah atau makna alamiah. Terus kowe maknani walang ya sing mangan parintai. Tapi pertanyaan sekarang, hama itu mesti walang apa bisa wereng bisa tikus? Bisa wereng bisa tikus. Makanya kata Rohib Al-Asfihani, andai kan zaman Fir'aun itu kok hamanya itu wereng, lafadz jarod juga enggak salah. Summiya bil jarod litajarrudihi alal ardi. Mulane darani sulasi mujarrad. Dia terbebas dari tambahan. Jadi gampangane hama yang meluluh lantakkan, hama yang menghilangkan semua disebut tajarrud. Sing nganti wudo, maksudnya nganti entek. Jadi jarod dhewe darani jarod iku wis mustaq ngono. Paham ya? Dong ya? Dong ya? Awas nak salah paham. Jadi artinya yo misale iku kok hamane kok gak walang. Iku gak masalah, mergo fungsinya jarod. Ya kaya taun, ono wabah taun. Taun niku apa? Dimaknani pagebluk. Ya makna mustaqe pokoke ta'an ayat anu ta'nan niku barang sing melukai, sing menikam. Kepengin kasroh dina wazan taun, sangat. Ya wis mbok bentuke apa? Kok malah taun dimaknani? Dong nggih. Lah maksudnya Rohib Al-Asfihani, Quran itu ben abadi ila yaumil qiyamah, makna mustaq ku jogeman mbok tinggal. Soal kowe dhe makna go guru ya maknani wae, tapi anggap makna iki ismiyah sing murtajal apa mangkul lah cara ngaji nahune ku paham ya? Dong ya. Wah, yo ngaji wong pinter tenan iki maksudnya niki. Mboten iki saking hormat kula teng buyut-buyut kula ndak damaran ben ruhe nyekseni lan ade putu pinter lumayan lah maksudnya niku. Kula niku ajane kepengin tawadhu ngaku goblok, tapi nek aku ngaku goblok sakake mbahmu diulang yene ya ono kok goblok. Lah ngaku pinter wedi gak tawadhu. Ya saiki ya kadang ngaku goblok, kadang ngaku pinter. Soalnya nek ngaku goblok lagi kepengin tawadhu, nek ngaku pinter ngergani jasane guru. Lan jare mbahmu nek ana murid goblok ya isin. Iku sing kliru muridé apa gurune. Tapi misalnya murid kok kepengin pinter, agak ikhlas aku. Mulang kok kepengin muridé pinter. Yes, dunia wis ngeten iki. Terus kula suwun tak warai carane maknani Quran nggih. Lafat king guru min alakit segumpal darah nggih maknani mawon. Jarot walang nggih maknani mawon.
Tapi nanti sampeyan pada saatnya nanti itu ada sain atau ada penemuan yang kamu itu nanti kaget. Misalnya tadi bulan diarani bisamai Robiah, ternyata sudah ditembus Neil Armstrong. Kowe wis kadung bayang no langit iku kriyet. Ngono lho maksudnya. Paham ya? Nah, tapi nak sama mbok maknane mutlaqul hawa, kullu ma'ala kayu sama napa? Samaan. Ya wis kan mutlaqul hawa kan ditembus kan bisa berarti lapisan 1, lapisan 2, lapisan 4 tidak. Dong ya. Ya niki muga-muga sampean nyepuro salah kula, ra sepuro ora apa-apa, padha salah ya wae. Kula ya sering salah, sampean ya luwih sering alhamdulillah ya sami-sami. Sementing yakin mawon teng kersane Allah, agama ini sangat baik, nak salah ditulis sitok, nak apik ditulis 10. Soale wong niku ora usah golek salah wong, biasa mawon wis napa mayatatabba napa sawata akhi itu ribet. Jadi sing penting kula suwun ngaji itu berdasar kitab, mungkin sampai arah percaya mados di Fathul Bari sama kitab Ijazul Quran karangane Abu Bakar napa Al-Baqilani, gurune Imam Haromen. Dados kersane kulino, jadi cara pandang ulama terhadap Quran sampean ngerti cara pandang. Jadi riyen Quran itu bener-bener lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi orang kafir yang ngotot megang akidahnya iku wae runtuh di depan hujjatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi cara menerangkan tuh al-bayyinah, sekali jelas welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutar. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.